Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semua. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Iya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, terima kasih. Sehat ya, walaupun kita sudah lelah dari tadi, kita tetap sehat. Kita harus tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat, Ya, untuk melakukan segala sesuatu, kegiatan kita harus kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita harus selalu berdoa. Adakah Bapak Ibu yang bisa memberikan waktu untuk memimpin doa? Ibu Lamrawati, silahkan Ibu. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu, sebelum kita mulai aktivitas kita di sesi ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya kepada Bapak Ibu Lamraya yang telah membawakan doa pada saat ini. Untuk keselamatan kita dan tetap kita semangat, maka saya memberikan ice breaking yang sangat singkat ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada hasil penjumlahan yang saya sebutkan bilangan ganjil, kita angkat tangan ke atas dan digoyang-goyang. Ya, karena kita sudah lelah dari tadi ya. Bilangan ganjil ke atas dan digoyang-goyang. Kemudian kalau bilangan genap ke samping tangan kita. Nampak ya Bapak Ibu? Tangan kita ke samping, goyang-goyang ya. Oke, sekalian penyegaran untuk kita. Nah, kita mulai ya. Saya sebutkan nilainya. 2 dikali 4. Ya, silakan. 2 dikali 4. Tangannya kemana? Ya, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Kemudian 3 dikali 5. 3 kali 5. Goyang ke atas, lurus ke atas. Terus. 1 ditambah 5. 1 ditambah 5. Oke, semuanya benar ya. Semua benar. Mudah-mudahan dengan ice breaking kita saat ini, Bapak Ibu semakin semangat. Ya. Jadi kegiatan kita pada saat ini adalah di modul 1.3 di ruang kolaborasi pada sesi 2. Mohon izin saya share screen-nya Bapak Ibu ya. Tunggu dulu ya Bapak Ibu ya, sabar ya, karena agak-agak ini. Iya, Bu. Ya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa ya Bapak Ibu? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Ya, jadi kegiatan kita saat ini adalah di ruang kolaborasi modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Ya, visi guru penggerak. Yang menjadi agenda kita pada saat ini, yang akan kita lakukan kegiatan pada saat ini adalah yang pertama, pembukaan itulah yang sedang berlangsung saat ini. Yang kedua adalah presentasi kelompok, hasil diskusi kelompok masing-masing. Yang ketiga, penguatan. Yang keempat, penutup. Bisa dengar Bapak Ibu? Bisa dengar suara saya Bapak Ibu? Dengar, Bu. Oke, terima kasih.
Yang menjadi tujuan pembelajaran pada sesi ini, CGP dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Itu tujuan pembelajaran kita pada saat ini ya Bapak Ibu. Kemudian kesepakatan kelas kita memang sudah kita buat dari tahap sebelumnya. Coba dibaca Bapak Ibu dari kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat, masih ingatkah? Ada yang perlu ditambah atau gimana Bapak Ibu? Ada yang perlu ditambah atau dikurangi sesuai pembelajaran saat ini? Sudah Bu, udah pas Bu. Pas. Kalau memang sudah pas, saya bacakan kembali biar bisa kita ingat semua ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Bagaimana Bapak Ibu, gembira semua? Gembirakah Bapak Ibu? Ya, bisa ditulis di chat, kolom chat ya Bapak Ibu ya. Situasinya pada saat ini. Skenario pembelajaran kita, yang pertama di situ pembukaan yang sedang berlangsung. Nanti presentasi ada sekitar 95 menit. Ya. Kemudian ada penguatan sekitar 20 menit. Ada penutup 10 menit. Ya Bapak Ibu ya. Itulah skenario pembelajaran yang kita laksanakan pada saat ini. Nanti sebelum presentasi, kita beri dulu apa aturan yang akan dilakukan untuk setiap kelompok untuk presentasi ya Bapak Ibu ya. Masing-masing kelompok mempresentasikan presentasi kelompoknya. Yang kedua, masing-masing kelompok menentukan presenter, timekeeper, dan yang bertugas menjawab pertanyaan kelompok lain. Yang kedua, masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 45 menit untuk presentasi dan tanya jawab. Yang keempat, kelompok presenter membagikan layar bahan presentasi. Yang kelima, ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama dan menonaktifkan audio. Yang keenam, setelah presentasi, peserta lainnya dipersilahkan bertanya dan memberikan umpan balik konstruktif. Nah, itu ya Bapak Ibu perlu diperhatikan ya. Ya, terima kasih. Kita sudah melakukan diskusi kelompok pada pertemuan yang lalu. Tentu kita sekarang akan mempresentasikan hasil kelompok dari diskusi kita masing-masing. Bisa siap Bapak Ibu? Ayo, ini untuk hari ini kita mempresentasikan. Kelompok berapa yang siap pertama sekali mempresentasikan Bapak Ibu? Bisa raise hand? Oke, kelompok Pak Santoso. Kelompok 2 ya Pak ya? Ya Bu. Oke, silakan Bapak. Ini saya stop share-nya ya. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Mohon izin share screen Bu. Ya.
Baik, Bapak dan Ibu, ini hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu tentang visi guru penggerak. Visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakini akan terwujud di masa depan. Contohnya visi saya mewujudkan murid berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan berprestasi. Pertama, untuk membuat sebuah visi, kita harus melihat kekuatan atau daya dukung aset utama yang ada di sekolah kita, mulai dari guru, mulai dari diri sendiri, bisa juga dari murid kita. Aset pendukung diantaranya yaitu yang pertama sumber daya manusia, bisa mulai dari kepala sekolah, dari teman sejawat. Yang berikutnya aset pendukung yang berikutnya yaitu sumber daya manusia tadi Bapak dan Ibu, selain dari kepala sekolah, teman sejawat, ada juga dari tenaga kependidikan, wali murid, komite sekolah, dan pengawas sekolah. Selain dari sumber daya manusia, aset pendukungnya terdapat juga aset pendukung dari sarana prasarana yang ada di sekolah kita bekerja. Untuk pemenuhan sarana prasarana ini kita bisa bekerja dengan dinas pendidikan ataupun lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pendidikan, contohnya LPMP ataupun P4TK. Dengan kekuatan yang dimiliki, diharapkan murid memiliki karakter sebagai berikut. Ada 6 Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berpikir kritis, kreatif, plus berprestasi. Jadi dikatakan ini sebagai 6 plus Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, sudah Bu hasil presentasi kami. Untuk Bapak dan Ibu guru yang ingin memberikan pendapat atau tanggapan, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Atau presentasi kami sudah jelas Bapak dan Ibu atau gimana? Izin. Itu Pak. Ibu Lamra, silakan. Terima kasih Pak Santoso buat kesempatannya. Izin Ibu Herta, ini hanya mau bertanya. Tadi kan hasil diskusinya adalah bagaimana visi itu merupakan prakarsa perubahan gitu. Visi itu adalah merupakan hasil prakarsa perubahan. Itu. Terima kasih Pak. Baik, ya, terima kasih untuk Ibu Lamra. Ini penekanan ya Bu ya? Halo Ibu Lamra, ini penekanan ya? Iya Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Bahwa visi itu merupakan prakarsa perubahan. Itu tadi jawaban dari Ibu Lamra. Terima kasih Bu untuk masukannya. Silakan Pak Jeriko. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menanyakan, kira-kira sejauh mana visi Bapak sebagai calon guru penggerak mempengaruhi visi sekolah Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini akan dijawab oleh saya sendiri. Kebetulan saya juga sebagai penjawab dari pertanyaan.
sebagai calon guru penggerak yang mungkin yang bisa saya lakukan yaitu menyelaraskan visi misi yang calon guru penggerak buat dengan visi misi sekolah. Artinya kita memberitahukan dengan kepala sekolah ataupun guru-guru yang ada di sekolah tentang visi misi tersebut. Menyelaraskan itu mungkin Pak yang kita lakukan dengan memberikan contoh aksi nyata terhadap visi misi yang kita buat. Terima kasih Pak. Baik, mungkin Ibu Herta, demikian hasil diskusi kami, Bu. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi mungkin, atau gimana, Bu? Nah, pertama sekali kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagus ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan. Kita berikan dulu tepuk tangannya. Iya, mantap. Walaupun waktu yang singkat ya di diskusi kelompoknya, tapi sudah bisa membuahkan hasil. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Ya, dari kelompok 2 tersebut sudah luar biasa, ya, sudah luar biasa. Tentu kita juga akan mempresentasikan kelompok yang lain ya. Kelompok yang lain bagaimana? Bisa? Iya, pada saat ini karena memang sudah waktunya habis, bisa kita lanjut pada pertemuan berikut ya, Bapak Ibu ya. Untuk mengetahui dapat tidaknya kita materi yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, ya, oleh kelompok 2, sebenarnya sudah paham ya, dengan PowerPoint-nya juga yang sangat mantap tadi, ya kita mengancungkan jempol kepada kelompok 2 ya. Ada saya buat di situ link Jamboard, silahkan bisa ditanya ya Bapak Ibu ya. Bisa dikerjakan dulu yang ada di pertanyaan di link tersebut untuk mengetahui sampai di mana yang sudah kita pelajari dari pertemuan kita saat ini. Bisa dibuka Bapak Ibu? Bisa. Silakan Bapak Ibu. Oke, bisa dijawab ya Bapak Ibu ya? Ya. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pelajaran saat ini? Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Lamrawati sudah selesai di sana membuat hasilnya. Pak Santoso juga sudah. Bapak Riu sudah. Pak Jeriko juga sudah. Oke, luar biasa, semua sudah selesai dengan waktu yang singkat ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah selesai. Coba kami berikan dulu kesempatan kepada Ibu Lamrawati. Ibu Lamrawati untuk membacakannya. Terima kasih buat kesempatannya Ibu. Nah, ini kan saya buat di sini adalah visi membawa perubahan. Jadi menurut saya ketika visi itu kita awali dengan mengevaluasi sekolah kita ataupun kelas kita ataupun pembelajaran kita, itu berarti kita ada impian setelah kita berefleksi. Jadi saya akhirnya impian-impian itu dituangkan dalam visi. Jadi ketika visi itu sudah terlaksana berarti akan membawa perubahan sesuai dengan yang kita impikan. Demikian Ibu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Jeriko.
Pak Jeriko. Bagaimana Pak Jeriko? Atau mungkin Pak Jeriko kurang bagus signalnya, dilanjut dulu dengan Pak Santoso. Baik, terima kasih Bu. Dari pertanyaan yang di Janboard yang Ibu buat, saya menjawab bahwa visi itu harus disusun berdasarkan aset dan potensi dari sekolah kita bekerja. Itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi menyusun visi itu berdasarkan potensi. Ibu Lamra tadi mengatakan bahwa visi itu harus membawa perubahan. Ya, kemudian kami persilakan kepada Pak Rio menjelaskan apa yang dibuatnya. Iya Bu, apa yang sudah saya dapatkan dari pelajaran saat ini yaitu tentang visi sekolah yang pastinya Bu, di sini merancang visi yang berpihak kepada siswa. Artinya apa yang dibutuhkan siswa, apa yang dibutuhkan oleh warga sekolah itu Bu menjadi yang utama yang dimasukkan kepada visi daripada sekolah. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bapak. Bagaimana Pak Jeriko? Sudah bisa Pak Jeriko? Baik Bu, yang saya dapatkan hari ini dari tadi sesi berbagi pengalaman di diskusi tadi, saya lebih paham lah, lebih bisa melihat bagaimana rekan-rekan CGP yang lain berbuat di sekolahnya dan penyampaian tadi, sehingga ada beberapa hal yang perlu saya tiru dan akan saya modifikasi nanti di sekolah saya. Demikian Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk kita semua. Berarti dari hasil Jamboard kita sudah dapat kita ambil kesimpulan ya Bapak Ibu ya. Sudah dapat kita ambil kesimpulan bagaimana cara membuat visi yang benar itu. Tadi dikatakan harus berpihak kepada murid, kemudian sesuai dengan potensi yang ada, kemudian perlu memiliki pemahaman yang kuat, kemudian di situ dikatakan ya perlu ada perubahan ya, perubahan. Jadi semuanya itu benar. Itulah memang hasil pelajaran kita pada saat ini. Semoga Bapak Ibu kedepannya kita semakin semangat untuk mengikuti kegiatan kita calon guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Kita adalah harus menjadi penggerak ya, yang bisa menggerakkan dunia ini, bisa menggerakkan untuk membuat perubahan. Kita membuat perubahan di sekolah kita dulu, membuat perubahan pertama sekali ke diri kita, kemudian ke sekolah kita, ke lingkungan kita, dan semua nanti terjadi perubahan secara keseluruhan di Indonesia ini. Itulah yang bisa kita buat pada saat ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita jangan lupa pelajaran selanjutnya mengupload hasil diskusi kelompoknya di demonstrasi kontekstual ya Bapak Ibu ya. Ya, dimasukkan tentunya hasil-hasil umpan balik tadi yang diberikan oleh teman kelompok yang lain. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi karena waktu kita sudah habis, maka kita akhiri sesi kita pada saat ini dengan tetap mengucap syukur. Tetapi sebelum kita mengucap syukur, pertama sekali kita harus berdoa dan kita harus semangat ya. Saya memberikan sedikit kepada Bapak Ibu, kita ini harus tetap semangat dan menjaga kesehatan. Kalau mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih dari biasanya, pada saat ini kita harus menambah gizi, harus pintar mengatur waktu, tetap juga melakukan hal-hal positif. Supaya bisa kita kerjakan LMS kita nanti, kita lengkapi secara keseluruhan. Kalau kita mengerjakan itu secara keseluruhan yang ada di LMS kita, tugas-tugas, kemudian kalau ada tanggapan dari teman, kita kasih umpan balik juga. Semuanya kita lakukan itu adalah demi masa depan kita. Kalau kita melakukan itu dengan serius atau dengan bagus, pasti kita nanti akan menjadi pelopor. Dan
dengan keyakinan kita, kalau kita mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ada Bapak Ibu? Atau ada masukan lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, jangan ada yang terganjal di dalam hatinya ya Bapak Ibu ya. Mana tahu ada tadi yang membuat Bapak Ibu tersinggung. Nah, bisa pada saat ini diungkapkan. Kita harus terbuka ya Bapak Ibu ya. Sudah jelas, Bu. Oh, sudah jelas. Oke, terima kasih. Sebelum diakhiri dengan doa, kita sesi foto bersama. Siapa yang bisa membuat memoto kita? Saya, Bu. Oke, silakan Pak Santoso, juru kamera yang andal ya. 1, 2, 3. Cis, Ya. udah Bu. Dipastikan melihat kamera. Ya Bu. Oke, terima kasih. Sekarang kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Langsung saya pimpin sendiri kepada Bapak Ibu semua supaya kita tetap sehat selalu. Maka kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian. Selamat siang Bapak Ibu semua. Horas. Selamat siang Bu. Iya.